Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus Bapak Ibu guru PNS di mana saja berada. Berikut akan saya sampaikan informasi terkait dengan update data kepegawaian di sistem kepegawaian sekaligus juga perhitungan indeks keprofesionalan ASN. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menjadi sahabat profesi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Hal ini saya sampaikan Bapak Ibu sekalian karena adanya surat dari Kepala Kantor Regional. Mungkin sebagian daerah Bapak Ibu kalian sudah melaksanakannya dan sebagian masih sama tahap perbaikan data, yakni tanggal 11 Maret 2022 perihal pengukuran indeks profesional ASN tahun 2022. Jadi di sini disebutkan beberapa hal yang perlu dilengkapi. Yang pertama, ini disebutkan seluruh pengelola kepegawaian pada pemerintah daerah wajib melakukan pengukuran indeks profesional ASN di masing-masing lingkungan kerja yang berpedoman pada peraturan BKN nomor 8 tahun 2019 tentang pedoman dan tata cara pelaksanaan pengukuran indeks profesionalitas aparatur sipil negara. Lalu B, sehubungan dengan perihal di atas, maka seluruh ASN di lingkungan pemerintah berkewajiban melakukan update data kepegawaian melalui aplikasi paket keras atau Simpek ASN. Dan yang ketiga, hasil pengukuran indeks profesional ASN yang telah terupdate di dalam aplikasi SAPK BKN masing-masing ASN dapat melihatnya pada aplikasi DJ ASN di laman https://ip.jasn.bkn.go.id. Nanti kita coba buka Bapak Ibu sekalian. Kemudian di dalam hal memenuhi kebutuhan persyaratan pengukuran indeks profesional ASN dan sekaligus asesmen pegawai yang akan terus dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah, maka setiap pegawai diharuskan ini melengkapi riwayat pendidikan kalau ada perbaikan, kemudian kursus, diklat jabatan, SKP di tahun 2021, kemudian foto profil, ya ini harus diperbaiki. Nah, itulah dasarnya Bapak Ibu sekalian. Hal mana sebenarnya untuk perhitungan pengukuran indeks keprofesional ASN itu ya ditentukan oleh Badan Kepegawaian Daerah. Setiap pegawai maupun guru dalam hal ini hanya perlu melengkapi data-data yang mengalami perubahan di tahun berjalan. Kalau kita lihat peraturan BKN nomor 8 tahun 2019, ini adalah pedoman tata cara pelaksanaan pengukuran indeks profesional ASN di semua bidang Bapak Ibu sekalian. Dasarnya ini adalah Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 ya, kemudian PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil, yang mana hasil pengukuran indeks profesional ASN itu nanti akan menghasilkan peta tingkat profesional ASN berdasarkan standar profesional tertentu yang digunakan, ini disebutkan di sini, sebagai area pengembangan diri dalam upaya peningkatan derajat profesionalitas sebagai pegawai ASN. Lalu yang ketiga, digunakan juga sebagai dasar perumusan dalam rangka pengembangan pegawai ASN secara organisasional. Kemudian digunakan juga sebagai instrumen kontrol sosial agar pegawai ASN selalu bertindak profesional, terutama dalam kaitannya dengan pelayanan publik. Lalu standar dan dimensi pengukuran indeks profesional ini Bapak Ibu sekalian ada 4. Kita akan coba rangkum nanti masing-masing dimensinya. Setiap dimensi ini memiliki nilai tertentu dan kategorinya nanti dibuat dalam rentang, ini ada 5 rentang Bapak Ibu sekalian, sehingga setiap aparatur sipil negara ya akan dipetakan. Ini ada checklistnya formulir indeks profesional. Sebenarnya kita juga bisa mengukur Bapak Ibu sekalian indeks profesional kita di tahun berjalan menggunakan ini ijazah, kemudian kompetensi, diklat fungsional, teknis, workshop, dan kinerja itu dari SKP, kemudian disiplin. Nah, adapun komponennya yang termuat dalam pengukuran indeks keprofesionalan itu adalah, ini kita coba rangkum Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, kualifikasi, persentasenya ini ada 25%. Untuk S3 nanti poinnya 25, lalu ijazah S2 itu adalah 20 poin, ijazah S1 adalah 15 poin. Sehingga bagi guru ya rata S1 maka dapat dari sini 15 poin. Lalu kompetensi untuk guru itu adalah fungsional, ini kompetensi maksimalnya 40% dengan fungsional 15%. Pelatihan teknis minimal ini 20 jam Bapak Ibu sekalian di tahun berjalan itu mendapatkan 15 poin. Lalu seminar, apabila Bapak Ibu mengikuti seminar itu 2 tahun terakhir ya, itu mendapatkan poin 10. Nah, kemudian kinerja ini meliputi SKP dan PKP. Ini kita coba lihat nanti. Untuk 91 sampai 100 nilainya Bapak Ibu sekalian 30. Lalu penilaiannya 76 sampai 90 itu adalah 25. 61 sampai 75 adalah 15. Ini nanti Bapak Ibu sekalian bisa sesuaikan ke SKP-nya. Lalu yang keempat dimensinya adalah disiplin. Tidak pernah mendapatkan sanksi maka akan mendapat poin 5. Hasil penjumlahan ini kemudian nanti direntangkan, dibuat kategori ya. Kalau hasil perolehannya Bapak Ibu sekalian mendapat 91 sampai 100 itu maka sangat tinggi. 81 sampai 90 itu tinggi.
71 sampai 80 sedang, 61 sampai 70 itu rendah, dan di bawah 61 dikategorikanlah ini sangat rendah. Untuk dimensi SKP Bapak Ibu sekalian kita ambil dari sini, sasaran kinerja PNS dan nilai perilaku kinerja PNS yang kemudian digabung. Jadi ini nanti yang akan kita ambil 86,74, memuat dua komponen ini. Kalau kita masuk ke SIM PKB Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu mungkin sistem kepegawaiannya tetap sama menggunakan nomor induk dan password masing-masing. Maka di sini ini diberikan data utama, kita bisa mengisinya ini di riwayat khusus Bapak Ibu sekalian. Kalau diklat kita tidak bisa masuk karena ini adalah diklat struktural. Yang bisa kita isi di sini untuk kita nanti update, lalu kita scan untuk di-upload ke Simpek itu adalah riwayat khusus. Kemudian satu lagi adalah SKP di tahun terakhir, yaitu di tahun 2021. Kita mulai dari riwayat khusus Bapak Ibu sekalian, ini yang bisa kita isi. Riwayat khusus ini Bapak Ibu sekalian bisa isi tipe khususnya, ini apakah diklat teknis ya, pelatihan pendidikan atau seminar. Nah, Bapak Ibu tuliskan di sini jika seminar beserta diklat fungsional yang lain teknis. Kita masukkan di sini nama kursusnya, jumlah jamnya, tanggal kursus, tahun penyelenggara. Nah, ini kita masukkan di sini Bapak Ibu sekalian. Kita perbaiki jika nanti kita sudah isi datanya, kayak di sini nanti ada muncul aksinya ya. Lalu SKP juga demikian Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah isi mulai dari tahun, nilai, kemudian jabatan penilai, atasan, maka nanti di sini kita bisa upload scan yang berkaitan dengan SKP tadi. Jadi secara umum ini ada dua yang bisa kita perbaiki, yakni kursus dan SKP. Lalu kita coba masuk ke link yang diberikan tadi, https://ip_jisn.bkn.go.id Bapak Ibu sekalian ya. Ini cukup kita ketikkan aja di Google search, maka tampilan yang ada pada IPPNS BKN itu menunjukkan data seperti ini. Jadi ini adalah data-data menggunakan NIP dan password. Maka kita akan masuk kemari, di sini ditulis lihat nilai indeks profesional ASN. Nah, kalau ini kita klik Bapak Ibu sekalian, maka tampilannya akan seperti ini. Ini adalah nilai indeks profesional ASN yang sudah dinilai oleh pejabat kepegawaian, pembina kepegawaian. Apa yang kita bahas di depan tadi dituangkan di sini. Yang pertama kualifikasi, karena yang bersangkutan adalah memiliki S1 maka diberikan skornya 15. Lalu kompetensi, ini riwayat pengembangan kompetensi maksimal 40. Keterangan Anda sudah melaksanakan diklat fungsional maka diberikan poin 15. Kemudian ini yang akan kita tambahkan, Anda belum sama sekali melaksanakan diklat teknis selama 20 jam pembelajaran di tahun ini. Jadi diklat fungsional atau teknis pendidikan pelatihan apapun yang Bapak Ibu ikuti terkait dengan jabatan Bapak Ibu dimasukkan di sini, nanti diupload di Simpek ya. Karena ini belum dimasukkan maka belum ada nilainya. Kemudian di sini juga bagian yang berikut, Anda belum sekalipun melaksanakan diklat pendukung berupa seminar workshop, jadi nilai 10 juga belum dimasukkan di sini. Lalu yang ketiga kinerja Bapak Ibu sekalian, yang mana kinerja tadi diambil dari SKP ya, Bapak Ibu harus upload nanti. Riwayat SKP 1 tahun terakhir Anda belum diupdate ke dalam aplikasi SAPK BKN. Dalam konteks ini adalah ke Simpek, maka di sini belum dimasukkan nilainya. Kemudian yang berikut ini adalah disiplin, karena tidak pernah mendapatkan sanksi maka diberikan poin 5. Inilah hasil nilai indeks profesional di tahun 2021 yang harus kita perbaiki di tahun 2022 ini Bapak Ibu sekalian. Sehingga dalam hal ini untuk melengkapi data ini agar nanti Badan Kepegawaian Daerah melakukan perhitungan indeks profesional Bapak Ibu sekalian ya, Bapak Ibu harus upload ini dan isi di Simpek data-data kepegawaian yang harus kita lengkapi untuk tahun 2022. Semoga kiranya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.